Judul firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada saat ini ialah apakah arti Al-Masih itu? Profesor Dr. Bahtiar Surin dalam terjemahan Al-Qur'annya menjelaskan Al-Masih, bahasa Ibraninya yaitu Mashito, artinya adalah raja yang diurapi. Jadi Dr. Randus Hasbullah Bakhri dalam bukunya Nabi Isa dalam Quran dan Muhammad dalam Alkitab menyatakan Al-Masih adalah yang diurapi untuk menjadi raja. Jadi tentu saja sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, Al-Masih itu tidak lain, tidak bukan. Dia adalah siapa? Yesus Kristus, raja yang diurapi, yang menjadi raja untuk alam semesta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penjelasan tentang arti Al-Masih. Kebiasaan atau tradisi kaum Bani Israel dalam mengangkat atau melantik seseorang untuk menjadi pemimpin atau raja itu harus diurapi dengan minyak. Upacara pengurapan ini merupakan suatu simbolis bahwa umat Israel menantikan kedatangan Raja Penyelamat. Raja-raja yang diurapi ini disebut dengan Masih atau Mesias dengan tambahan al, merupakan al-ma'rifat atau dalam kurung penunjukan tertentu atau pengkhususan. Jadi hanya Isalah yang disebut Mesias karena Nabi itu langsung dilantik dan diurapi oleh Allah dengan urapan kuasa Roh Kudus pada waktu baptisan di Sungai Yordan oleh Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus Kristus sebagai manusia, dia adalah jelmaan atau inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan dia adalah raja di atas segala raja, dan dia diurapi, disahkan oleh Allah sendiri menjadi raja bagi alam semesta. Jadi kita masih mengingat ketika Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu suara Allah kedengaran dari sorga. Suara itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan keterangan di atas, nyatalah bahwa Nabi Isa lah yang berhak sebagai Raja Penyelamat. Allah memberikan sepenuhnya kepada Nabi Isa untuk menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Secara kemanusiaan dia diurapi dan diberikan kuasa menjadi raja keselamatan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Isa Al-Masih diberikan kuasa Roh Kudus. Ini adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Quran terjemahan, di mana menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memiliki Roh Kudus. Di dalam Quran Al-Baqarah 87, Isa Al-Masih diperkuat dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini sangat nyata ya. Di dalam Quran Al-Maidah ya, atau surah 5 ayat 110, hai Isa putra Maryam, ingatlah hikmatku kepadamu dan ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Di dalam An-Nahl atau surah 16 ayat 102, katakanlah Roh Kudus itu turun dari Tuhan mereka dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, oleh karena dia berasal dari Allah.
Menurut keterangan Quran ini, Roh Kudus datang dari Allah dengan aktivitas meneguhkan hati, memberikan hidayah, memberikan berita gembira. Roh Kudus ini pula yang membentuk pekerjaan karya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, baik dalam rencana keselamatan maupun dalam membimbing umat. Quran tidak mengatakan atau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat. Allah, Isa Al-Masih, dan Roh Kudus. Dari keterangan ayat Quran menjelaskan bahwa Allah, yaitu Allah Bapa, Isa Al-Masih, dan Roh Kudus bekerja sama dalam rencana keselamatan. Allah menyatakan kuasanya, menyatakan tabiatnya lewat Isa Al-Masih sebagai firman atau dalam kurung kelam Allah. Roh Kudus membantu dalam membimbing umat. Allah berkarya dalam rencana keselamatan yang diwujudkan di dalam Isa Al-Masih, dan Roh Kudus itu mempertobatkan serta meneguhkan iman. Allah, firman, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang dikenal oleh orang Kristen dengan Trinitas, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga pribadi ini adalah Esa, satu dalam segala hal, satu dalam tabiat, rencana, dan kekuasaan dan pemikiran. Jadi biarlah pekabaran pada saat ini melalui firman Tuhan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa, ya, oleh karena cinta dan kasihnya kepada manusia. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Esa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, memiliki manifestasi yang sama, kuasaan yang sama. Dia adalah Allah yang Esa, satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Biarlah ini boleh menguatkan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja keselamatan yang membawa keselamatan